Terima kasih Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Tuhan membalas dan memberkati persembahan-persembahan kita. Kita harus pegang firman Tuhan bahwa Tuhan kita tidak pernah lupa akan segala perbuatan kita. Dia yang berfirman akan membalas semua perbuatan manusia. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku? Dahsyat luar biasa. Yes. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Timotius 6 ayat 6. Mari kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita katakan amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini ya. Ibadah, lagi-lagi ibadah. Amin. Kita sekarang sedang beribadah. Tuhan adalah pokok ibadah kita, dan hanya kepada Tuhan saja orang harus beribadah. Iblis juga mengingini hal ini, sampai Yesus saja dia goda supaya menyembah dia atau beribadah kepada dia. Jadi ibadah ini adalah sesuatu yang mulia, yang disediakan oleh Tuhan menjadi sarana buat kita semua untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, dan dipelihara oleh Tuhan. Kita baca di sini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Semua orang ingin beruntung. Orang buka usaha supaya beruntung, pergi berdagang ke luar kota supaya beruntung. Apa-apapun yang dilakukan orang, di dalamnya ada saja keinginan untuk mendapatkan untung. Tetapi beribadah bukanlah untuk mencari untung. Amin. Beribadah bukan untuk mencari untung, walaupun di dalamnya ada keuntungan besar. Ya, dalam ayat 5, 1 Timotius 6 ayat 5 dikatakan begini. Percekcokan, atau saya mulai adalah dari ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tidak dapat dipungkiri, ibadah itu memberi keuntungan besar
Tetapi kita tidak boleh beribadah untuk mencari keuntungan. Amin, Ibu Bapak. Timotius juga mengatakan, atau Paulus katakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan di sana, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi bagaimana caranya supaya ibadah itu memberi keuntungan yang besar bagi kita? Harus dilakukan dengan rasa cukup. Amin. Apa artinya rasa cukup? Ini juga yang membuat saya bingung. Tapi kalau kita baca dalam ayat 7 dan 8, memang ibadat ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi Ibu Bapak terus sekalian, kita harus beribadah dengan rasa cukup. Kita harus beribadah karena kita sudah merasa cukup, merasa puas dengan Tuhan. Maka kita beribadah. Kita sudah merasa diberkati, kita sudah merasa diberi Tuhan kecukupan. Oleh sebab itu kita beribadah. Kenapa orang tidak mau beribadah? Karena dia tidak merasa cukup. 6 hari Tuhan sudah berikan kepada dia, tetapi dia juga merasa tidak cukup 6 hari, harus 7 hari. Amin. Dia tidak merasa cukup, padahal Tuhan berikan dia 6. Milik Tuhan hanya 1. Tapi itu pun dia tidak merasa cukup. Dia mau semua hari itu. Sehingga tidak beribadah. Ibu Bapak merasa cukup? Haleluya. Haleluya. Ya begitu. Kalau disertai rasa cukup, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Yang penting aku bisa memuji Tuhan. Itu sudah cukup bagiku. Asal ada makanan, asal ada minuman, asal ada pakaian, sudah cukup itu. Aku harus beribadah. Tetapi tanpa kita sadari, Tuhan akan memberikan berkat yang lain, keuntungan besar di luar daripada apa yang kita minta, di luar daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Kalau dalam terjemahan bahasa lama, terjemahan lama dikatakan begini, bahasa Indonesia terjemahan lama. Adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya jikalau disertai dengan hati senang. Amin. Ibadah itu akan memberi keuntungan besar jika disertai dengan hati senang. Lalu bagaimana kalau kita beribadah dengan hati dongkol? Apakah memberi keuntungan? Bagaimana kalau kita beribadah dengan rasa sakit hati yang pedih menyembah Tuhan? Sakit hati kepada si A, sakit hati kepada si B, sakit hati kepada gembala, sakit hati kepada WL. Haleluya. Apakah masih memberi keuntungan besar? Bukan, Tuhan katakan ibadah itu akan memberi keuntungan besar kalau disertai dengan hati yang senang.
Dalam Alkitab, ibadah yang memberi kerugian besar adalah ibadah Kain. Dia beribadah dengan hati yang panas, dengan hati yang merapi bulu. Panas hati si Kain sama adiknya si Habel. Karena si Habel diberkati, kambing domba gormok-gormok, yes, ibuluna belga-belga. Maka ibadah Kain ini akhirnya ditolak oleh Tuhan. Percuma dia beribadah, justru mendatangkan kutuk bagi dia. Karena dia melakukannya, dan sesudah melakukan ibadah itu pun hatinya panas, emosi, panas hatinya, benci kali dia sama si Habel. Jadi marilah kita beribadah dengan rasa hati yang senang. Itu satu ibadah Kain yang ditolak oleh Tuhan. Dengan kedua adalah orang Amon dan orang Moab yang ditolak oleh Tuhan. Tidak diterima Tuhan menjadi jemaat Tuhan. Menjadi jemaat Tuhan adalah kasih karunia bagi kita. Darah Yesus yang tercurah di Golgota telah membuat kita layak menjadi umatnya, layak menghampiri tahta Allah, layak masuk ke bait Allah. Ibrani 10. Coba Ibrani 10 ayat 19. Nah, ini saya harus baca ini ya. Ada yang mau baca? Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Iya, jelas di situ kan? Terus, karena Dia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Iya. Ayat 19. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus untuk beribadah. Tetapi ada bangsa Moab dan bangsa Amon yang ditolak oleh Tuhan, tidak diperbolehkan mereka masuk jemaat Tuhan, tidak diperbolehkan beribadah. Oleh karena apa? Nah, kita belajar di sini. Saya akan tunjukkan ayatnya. Kita belajar dari sini, Ulangan 23. Ulangan 23 ayat 3. Tolong dibaca Pak Siti lagi. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Terus, karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roh dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya ditutupinya engkau. Apa yang menyebabkan mereka tidak diperbolehkan ibadah? Ada dua hal alasannya di sini. Karena mereka tidak menyongsong kamu, tidak menyongsong bangsa Israel dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Itu yang pertama. Selain daripada latar belakang kelahiran bangsa Amon dan Moab ini tidak perlu kita bahas karena dia anak-anak dari Lot, dari putri Lot ya. Itu tidak perlu kita melebar. Sekarang saya hanya akan menunjukkan mereka ditolak Tuhan, ibadahnya ditolak oleh Tuhan karena mereka tidak menyongsong bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Padahal Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir supaya mereka beribadah. Tetapi
tidak menyongsong mereka, tidak mendukung mereka beribadah kepada Tuhan, justru menghalang-halangi. Mereka menghalang-halangi bangsa Israel beribadah. Itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Sebenarnya kan manusia kan, bangsa kan, ya terserah dia. Mau apa kayak dia buat, bangsa Amon mau dukung orang Israel mau tidak, itu kan bukan urusan, bukan menjadi suatu masalah. EGP emangnya gua pikirin kan? Tetapi bagi Tuhan itu masalah. Bagi Tuhan itu masalah karena mereka tidak mendukung umat Israel beribadah. Berarti Tuhan ini sayang sekali sama orang Israel. Tuhan itu sayang sekali sama orang yang mau beribadah. Amin. Dia sangat perhatikan orang yang beribadah. Karena Tuhan sedang membentuk, membangun, memperbaiki setiap orang lewat ibadah. Moga-moga dalam ibadah itu dia berubah, dia bertobat. Itulah kehendak Tuhan, maka dia menciptakan ibadah. Tetapi bangsa Moab dan bangsa Amon tidak mendukung, tidak menyongsong dengan roti dan air. Mereka menjadi batu sandungan. Nanti kita akan lihat akibatnya. Akibatnya, wow, sakit. Itulah sebabnya kita harus mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan seperti Firaun. Firaun itu menghalangi orang Israel beribadah. Keberatan dia orang Israel beribadah. Makanya saya heran kalau ada pendeta keberatan membangun gereja. Ada pendeta keberatan gereja dibangun. Jangan-jangan itu Firaun ini. Keberatan dia gereja dibangun. Padahal dia pendeta. Seharusnya kan mendukung, menyongsong dengan roti. Oh, oma, sarapan muda, tukang nyamu agak di Jogja. Imannya dohonor. Tapi keberatan, bikin surat keberatan. Akhirnya Tuhan marah sama Firaun. Kau halang-halangi umatku beribadah. Dihajar dia dengan 10 hukum, 10 tulah. Memang dia nggak kena, Firaun nggak kena, hanya satu kena dia, tulah yang ke-10, anaknya mati. Tetapi rakyatnya kan kasihan rakyatnya, kena bala, kena sampar, kena belalang, kena, aduh. Padahal sama-sama Kristen, sama-sama hidup dari ayaman firman Tuhan. Firaun keberatan, maka kita pun jangan keberatan. Bila pekerjaan Tuhan bertambah maju dan kita harus upayakan supaya terus maju. Haleluya. Makanya saya senang kalau lagi bertumang di Wali Gajah itu ya, jemaat-jemaat bawa makanan. Ini. Salam Pak Senti. Halo. Bawa teh manis, bawa kopi sampai suara. Ali sampai daging mah. Salam, tapi itu tidak apa ya. Ini hanya sekedar saja. Disongsong dengan roti. Saya mereka nggak datang, mungkin mereka udah bosan. Unak roti kita satu ipasain kan? Wala lagi itu. Ailam roh kita tahu sih, lam ibadat pada pendeta itu kan? Unak roti kita saya semua itu tertarik dari semua. Biasanya itu saya karejo, galing cuma tuh mau. Soalnya kan kita kurang pasti kan? Disongsong, dikasih. Aduh,
Semalam ada Marques dari Noringo datang. Mungkin pasti dikenal. Katanya dia mantan penduduk di situ. Orangnya ya dari penampilan sih oke ya. Datang dia, kenalan kami. Ya intinya dia senang sekali dengan gereja itu dibangun. Waduh, senang sekali saya gereja ini dibangun di sini. Waduh, luar biasa karena saya dulu di sini. Cuman bapakku sudah jual semua harta kami. Saya sudah tinggal di Sangkar sekarang. Ternyata dia anggota jemaat GPI langsung Marjabari di Jalan Batuan Anggi dekat SMA 2. Dia berjemaat di situ. Saya lihat dari semangatnya, wah, dalam hatiku mungkin pasti jumpa bapak ini begitu. Sudah kupersiapkan tanganku menerima pelok. Sudah kuhamar lagi minggu. Siapa tahu dimintakan 1070005817061 pembanding. Karena aku pengalaman di waktu yang lalu kan anak tetangga itu kan, anaknya Bu Horas berjemaat di GKKD Medan. Datang dia, apa lagi yang kurang aman? Apa pihak? Aku nggak berharap apa-apa dari ibu itu, tapi terus dikasih juga. Ya kan? Mungkin bapak ini juga begitu kan? Bisa ke tanganku. Tetapi ya apa pendeta pasti bohong ini dikasih katanya kan? Dikasih, tapi ada doa, amin. Itu pun sudah menjadi semangat bagiku, bukan uangnya, tapi perhatiannya, sokongannya, ya kan? Tidak dikasih pun, tapi doanya itu loh. Dalam hati dia pasti berdoa, Tuhan berkati hambamu ini, berkati pekerjaan. Dia juga ingin supaya orang-orang di situ dilamar oleh Tuhan. Dulu dia pernah datang ke GPD Hosanna Balgaja. Katanya saya dulu pernah situ, tapi karena ada marga, disebutkan sebuah marga, karena ada marga di situ, datang ke situ, akhirnya saya keluar lagi kan. Dan perlu saya sebutkan marga apa itu. Jadi harus kamu pilih sih, jadi kisah di sini waktu itu idol ini. Tapi kan, kalau nason mungkin cuma dulu kata aku waktu nang dia ni. Ada kisah masuk dalam hati kita kalau rawan di mana. Perhatian, menyongsong, mendukung. Itulah yang Tuhan cari. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bahwa bangsa Amon dan bangsa Moab, mereka itu tidak menyongsong orang Israel yang dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah. Mereka tidak menyongsongnya, justru mereka menghalangi, bahkan mengubah Bileam untuk mengutuk orang Israel. Dan itu diingat oleh Tuhan. Itu diingat oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, percuma kita beribadah kalau hati kita tidak senang. Amin. Iya. Kalau kita beribadah dengan rasa hati penuh kebencian, tidak dengan hati yang senang, tidak akan memberi keuntungan ibadah itu. Saya berdoa supaya jangan Tuhan marah, jangan mendatangkan hukuman, tetapi kita harus berpatokan kepada firman Tuhan yang mengatakan ibadah itu kalau disertai dengan hati yang senang akan memberi keuntungan besar. Apa yang tidak pernah kita lihat diberikan Tuhan. Karena kita sudah merasa cukup, maka Tuhan tambahkan lagi apa yang pernah kita minta. Kalau kita beribadah dengan rasa senang, dengan bersahabatan dengan saudara-saudara seiman. Lihat murid-murid Tuhan Yesus dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada di sana pencuri, yaitu Lewi pemungut cukai. Dia kan pencuri yang sangat dibenci oleh Simon orang Zelot, karena Simon orang Zelot adalah pejuang, orang-orang Zelot pejuang.
mengupayakan kemerdekaan bangsa Israel. Di sana juga ada dari Keriot yang juga berjuang mengupayakan kemerdekaan bagi Israel. Tetapi mereka tidak benci kepada Lewi pemungut cukai. Walaupun pemungut cukai ini selalu menyusahkan bangsa Israel dengan tagihan-tagihannya yang tinggi-tinggi di luar daripada tarif, tapi mereka bersahabat, berjalan bersama-sama dengan Yesus, melayani Yesus. Amin, Ibu Bapak. Bangsa Amon dan bangsa Moab ini tidak mendukung. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita harus mendukung saudara kita yang mau beribadah kepada Tuhan. Jangan kita mudah tersandung. Jangan kita mudah tersinggung. Untuk apa kita tersinggung? Untuk apa kita tersandung? Yang rugi siapa? Apakah orang itu? Tidak. Kita sendiri yang rugi. Lalu ngapain kita mengambil kerugian bagi kita sendiri? Nikmati saja, jalani saja, pandang saja kepada Kristus. Mungkin Ibu Bapak tidak senang melihat saya di sini, tetapi ketika saya berkhotbah, bayangkanlah saya sebagai seorang pribadi Yesus yang berbicara, jangan pribadi Yabes Sirai. Amin. Bayangkanlah bahwa saya ini Yesus yang berbicara. Kalau Ibu Bapak tidak senang kepada WL-nya, bayangkanlah bahwa WL itu bukan dia, tapi malaikat Gabriel yang sedang memimpinmu dalam memuji dan menyembah. Haleluya. Shalom. Supaya apa? Kalau ibadah kita dengan rasa hati yang tidak senang, mari kita lihat akibatnya. Akibatnya kita lihat. Yesaya pasal 16. Yesaya pasal 16. Ada juga semua firman Tuhan lengkap Ibu Bapak. Ini tidak akan Ibu dapatkan di mana-mana, hanya di sini. Haleluya. Yesaya 16 ayat 12. Yesaya 16 ayat 12. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Ini bahayanya Ibu Bapak. Kalau model kita seperti model Moab, model Amon, beribadah kepada Tuhan, model Amon, model Moab. Walaupun kita capek-capek datang beribadah, loja kita habis uang, kasih perpuluhan lagi habis uangmu. Tapi model Amon, model Moab tetap ada di hati kita. Apa katanya? Sekalipun mereka diizinkan, sekalipun diperbolehkan masuk ke tempat kudusnya, mereka pun berdoa, bersusah payah di bukit pengorbanan, tetapi ia tidak akan mencapai apa-apa. Yang kedua, ada lagi kesalahan mereka, kelakuan Amon ini. Ayat 6. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Ini angkuh, congkak, dan cakap angin. Omong kosong. Cakapnya itu loh
yang membuat orang tersandung. Banyak juga orang beribadah kepada Tuhan tapi tidak bisa ngerem cakapnya. Gara-gara cakapnya semua orang bisa tersandung. Jangan marah ibu bapak, jangan tersinggung. Ini firman Tuhan, ya. Makanya saya harapkan bagi kita semua termasuk saya, kalau saya berbicara dari podium ini harus amit-amit deh. Amin. Jangan gara-gara cakap kita dari sini di sana terluka. Ini podium ini, wah, diurapi Tuhan ini. Walaupun sering kamu udah duduk di sini, tapi kita dengar. Karena kamu udah juga jadi duduk di sini loh. Sopan di sini, duduk. Aduh, dia makin anak tua, anak menaik kalah. Dia penaik kurus sokala. Mau duduk di sini. Udah sabar, anak tunggu saatnya. Gimbal kemana? Duduk di sini deh, Bang. Sampai mana tadi? Cakap anginnya orang Moab, cakap anginnya orang yang beribadah. Pemimpin pujian, jaga mulutmu. Maaf, jaga mulut kita. Jangan gara-gara cakap kita yang seperti angin itu melukai teman kita. Jangan keangkuhan kita. Mungkin kita mau tampil ogah-ogahan di sini dengan angkuh sombong supaya mantap kelihatan. Jangan tujuannya itu. Bila penting seragam tidak perlu nama saja. Yang penting berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena kadang-kadang seragam ini menunjukkan keangkuhan, kan? Jujur, yang mengaku jujur dulu. Seragam ini kan untuk menunjukkan kesombongan, kan? Ya, semoga. Ada juga yang begitu, Bang. Kita mah, ay halakin mana dong? Kita kekret dong kita. Asal kita nak jagoin kan? Oh ya, Amon, Moab, nang masole. Mungkin kamu udah rugi, ya udah rugi. Ya aku yang rugi, karena jemaat adalah mahkotaku, mahkotaku. Paulus katakan kamu adalah mahkotaku. Jadi kalau mahkota ditaruh di kepala, jangan bikin pusing kepala ini. Kan? Mahkota kan di kepala, mau membuat kepala adem. Tapi kalau mahkota bikin pusing kepala aku cepatkan mahkota itu. Iya itu Bapak, aku yang rugi. Padahal apakah salahku, apakah dosaku? Tidak ada salahku dan dosaku, kan? Ku kerjakan semua dengan setulus hati. Tetapi Moab dan bangsa Am dengan keangkuhannya, kecongkakannya, ya membuat semua terkendala. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau ibadah kita mau memberi keuntungan yang besar, jangan mudah tersandung. Jadi masing-masing harus berubah. Yang satu jangan mudah tersandung, jangan mudah tersinggung. Yang lainnya harus berubah. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan cakap angin. Tetapi harus betul-betul memiliki hati tulus kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu dia ragu, dia tadi dia mulai. Tak kuat dia orang aku salah dia. Sekarang kita lihat berkatnya, berkat. Ekonomi berkat aja. Berkatnya umpama jika ibadah kita berjalan dengan benar, maka inilah berkatnya. Yesaya 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa
suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Haleluya. Di mana ini? Di Gunung Sion. Gunung Sion itu apa? Ibadah. Sion itu artinya perkumpulan orang-orang percaya, perhimpunan orang-orang percaya, kumpulan ramai orang-orang percaya yang memuji Yesus. Kenapa dikatakan di gunung? Karena gunung itu tinggi, ibadah itu derajatnya tinggi, ibadah itu tinggi nilainya, maka diletakkan di atas gunung. Jadi kalau ibadah kita lakukan dengan benar, maka Tuhan akan memberikan berkat jasmani dan berkat rohani. Ini perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Amin. Perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan ini berbicara tentang berkat rohani. Itulah firman Tuhan adalah makanan yang bergemuk dan yang bersumsum. Dan juga itu berbicara tentang berkat jasmani. Jadi kalau kita beribadah dengan hati, rasa hati yang senang, maka kita akan mendapat berkat rohani dan berkat jasmani. Amin. Oh, kalau kita baca lagi ke bawah, ini lagi paling hebat, ke bawah. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Segala yang membuat kita berkabung, Tuhan koyakkan. Kain perkabungan yang mengoyakkan, yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang diturunkan kepada segala bangsa-bangsa. Ya kan? Apa yang Tuhan timpakan kepada bangsa-bangsa yang tidak Dia kasihi, yaitu perkabungan yang dialami semua bangsa di dunia, Tuhan akan koyakkan dari hidup kita di Gunung Sion, di perhimpunan, di dalam ibadah yang benar. Tuhan koyakkan semua perkabungan yang membuat kita berkabung. Tuhan koyakkan. Tidak ada lagi. Bahkan ayat 8, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya. Dahsyat sekali berkat ini, Bapak. Haleluya. Haleluya. Ini berkatnya. Inilah berkat apabila ibadah itu dijalankan dengan model yang benar. Akan ada masakan yang bergemuk, akan ada perjamuan yang bergemuk dan bersumsum. Di sana akan ada anggur tua, anggur yang tua benar, yang disaring endapannya. Itu berbicara tentang sukacita. Sukacita. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, dia akan memiliki sukacita dengan hati yang senang. Jika kita menjalankan ibadah kita dengan benar, maka kita tidak akan mudah tersinggung. Jika kita menjalankan ibadah kita dengan benar, maka kita tidak akan mudah korslet. Amin. Tidak akan mudah korslet, karena di sana ada sukacita. Anggur yang disaring endapannya, anggur yang tua benar, anggur itu bermutu, berkualitas. Itulah firman dan sukacita dari surga yang Tuhan tanamkan di dalam hati setiap orang yang beribadah, sehingga di dalam dirinya ada sukacita, sehingga seberapa berat pun kesalahan temannya, dia sanggup ampuni. Bukankah Yesus mengampuni kita? Orang yang memiliki sukacita yang besar, seberapa berat pun suaminya, dia bisa ampuni. Seberapa berat pun kejahatan istrinya, dia bisa ampuni. Seberapa hebat pun jahat
pun saudaranya kepada dia, dia bisa ampuni. Karena dia berkata, Tuhan, Engkau juga sudah mengampuni aku apa adanya, maka aku pun akan mengampuni dia. Seberapa berat pun kesalahan WL kepadamu, kamu harus mampu mengampuni. Amin. Karena di sana ada anggur. Anggur yang tua benar, yang disalib sukacita dari surga. Itu yang membuat kita bersemangat, sehingga begitu kita melihat si anu, kita akan mudah tersandung. Kita akan berkata, tersandung? No. Sukacita? Yes. Haleluya. Because what for? Because we joyful. Dari surga ada padaku. Karena sukacita dari surga, anggur yang tua benar di hatiku. Kamu mau buat apa? Terserah kau. Yang penting aku bersemangat dalam Tuhan. Aku mau meraih berkat. Aku tidak mau digagalkan oleh ulahmu yang sok-sokan itu. Pret. Aku mau maju di dalam Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi lihatlah ibadah orang Edom. Ayat berapa tadi ini? Ayat 10. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung itu, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya, di dalamnya seperti cara berenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka gugu-gugu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan di bumi. Wah, sakit sekali orang-orang ini, sakit sekali mereka. Tetapi lihatlah ibadah yang benar ya, dalam ayat 6 sampai ayat 9. Itulah berkat bagi orang ibadah, bagi orang yang menjalankan ibadahnya dengan benar. Semua ini akan diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang naik ke Gunung Sion. Siapa orang yang naik ke Gunung Sion? Adalah orang-orang yang rindu akan firman pengajaran. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 dikatakan begini, Yesaya 2 ayat 2, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, sebab Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi orang-orang yang mau naik ke Gunung Sion, itulah orang-orang yang mau beribadah dengan benar kepada Tuhan, yang merindukan firman pengajaran. Karena firman itu mengajar, menegur kesalahan. Orang yang mau menerima firman pengajaran, firman yang mengajar, kepadanya Tuhan sediakan masakan yang bergemuk, masakan yang bersusu, anggur tua yang disaring endapannya, dan kepadanya juga Tuhan akan mengoyakkan perkabungan, bahkan menghapus air matanya, dan meniadakan maut bagi dia selama-lamanya. Amin. Luar biasa, Ibu Bapak saudaraku sekalian. Mari kita sama-sama mengoreksi diri. Saya juga mengoreksi diri saya sebagai gembala. Ibu Bapak juga harus mau koreksi. Saya tidak mencari keuntungan apapun dari Ibu Bapak saudaraku sekalian. Kalau mau mencari uang, lebih baik kita jadi pengusaha saja. Pengusaha, modal 100 juta sudah cukup dari pengusaha. Amin. Ya,
Saya hanya menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Karena sebelum hamba Tuhan saya juga seorang karyawan di PT Pertamina di Papua yang pertambangan minyak. Tapi selalu hati saya ditarik oleh Tuhan untuk dia. Maka saya tinggalkan perusahaan yang besar itu untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu mari kita bekerja bersama untuk membuat kita maju di dalam Tuhan. Karena kalau kita maju di dalam Tuhan, kita tidak akan rugi. Kita tidak akan rugi. Kita akan selamat ke surga. Di dunia ini juga kita akan berkati. Bagaimana caranya kita memperoleh berkat itu semua? Kita jalankan ibadah kita dengan benar, dengan rasa hati yang senang. Haleluya. Mari kita bangkit berdua, kita menyanyi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikanku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu saudaraku sekalian, jikalau kita hanya bersungut-sungut beribadah kepada Tuhan, itukah balasanmu terhadap apa yang Yesus buat bagimu? Dia telah mencurahkan darahnya, Dia berkorban supaya kita selamat, supaya kita diberkati. Tapi apa balasan kita? Kita hanya menggerutu. Kita mudah tersinggung. Kita mudah tersandung melihat tingkah laku teman-teman kita. Mari kita berubah, Ibu Bapak. Kita rendahkan hati kita. Kita terima siapapun apa adanya, seperti Yesus yang rela menerima kita yang kotor dan berdosa ini. Dia tidak pernah bersoalkan kejahatanmu sendiri, dosamu besar. Dia tidak pernah ingat itu, tapi Dia lupakan semua. Dia ampuni kita, Dia terima, Dia kasih, dan Dia sediakan surga bagi kita. Maka kita pun wajib seperti Yesus, wajib menerima semua orang apa adanya.
hari ini kami mau bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ini. Biarlah lewat acara yang kudus ini kami semua dikuduskan, diampuni, dibersihkan dari segala yang mengotori kami, pikiran, jiwa, roh, dan mulut kami. Kuduskan dan sucikanlah Tuhan. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Bapa, menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Berilah kuasa di dalamnya sehingga kami menerimanya. Sesudah itu kami memiliki kuasa untuk berubah dan kuasa melakukan perkara-perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlalu besar. Berjalan terus. Mari maju ke depan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya,
kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan